nomor satu. So what do you think? Apa menurut ibu ketika ibu dikaitkan bahwa ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Dapat karangan bunga dari Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan. Fahri Hamzah prediksi Susi akan jadi cawapres Anies. AHY gimana dong? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti pemberian karangan bunga dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2018 lalu. Dia menyentil Susi Pujiastuti yang bisa berpotensi menjadi pasangan politik dari calon Presiden Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 12 Juni 2023. Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memberikan kewenangan penuh kepada Anies Baswedan menentukan cawapres pendamping pada Pilpres 2024. Cawapres Anies disebut Nasdem bakal menjadi kejutan. Menurut Wasekjen, Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, mengumumkan cawapres Anies akan memberi kejutan yang saat ini masih terus digodok agar mendapatkan figur terbaik. Bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Jakfar Siddiq juga menegaskan bahwa semangat memberikan otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya tertuang di dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pernyataan Fahri itu kemungkinan bisa saja terjadi. Jika memang Anies memilih cawapres di luar partai koalisi perubahan, tentu ada pihak yang tidak terima. Partai Demokrat sebagai pihak yang getol tentu tidak rela karena lebih memilih AHY. Demokrat akan melakukan apa saja demi AHY jadi cawapres. Dan jika terus berlangsung seperti ini, sudah pasti tidak ada ujungnya. Sebenarnya AHY memiliki kelebihan sebagai cawapres dari Susi Pujiastuti, yakni punya partai dan figur yang menjadi idola kaum milenial. Begitupun yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, bahwa AHY kemungkinan besar akan menjadi cawapres Anies lantaran Demokrat punya posisi tawar yang kuat, serta memiliki elektabilitas partai. Namun ini juga masalahnya, meskipun sudah berjuang total dan menjilat, Partai Demokrat tetap saja tidak mampu meyakinkan PKS dan Nasdem agar koalisi perubahan mengusung pasangan Anies AHY. Lantas apa yang membuat AHY tidak dianggap itu? Karena tidak ada untungnya buat Anies, seperti tidak mampu menambah elektabilitas. Padahal elektabilitas politisi yang dekat dengan kelompok 212 tersebut cukup rendah, bahkan lebih rendah dari elektabilitas Ganjar dan Prabowo. Logikanya sederhana saja, kalau seandainya PKS dan Nasdem yakin duet Anies AHY akan menang, maka kedua partai itu tidak perlu lagi menyebut nama-nama cawapres potensial lain. Ibarat Hamis Daud yang sudah punya istri Raisa, ngapain juga dia mau cawe-cawe cari perhatian Ratna Sarumpait atau Neno Warisman? Sementara posisi cawapres sangat penting bagi Partai Demokrat. Pertanyaannya, kenapa? Karena perolehan suara partai itu terus turun Ferguson sejak pemilu 2014 silam. Dan kalau tidak dapat kotel efek, perolehan suara Partai Demokrat sulit meningkat. Untuk mendapatkan kotel efek itu, syaratnya memang AHY harus jadi cawapres, tidak bisa diganti dengan syarat yang lain. Jadi, AHY terpilih sebagai cawapres atau tidak pada pemilu 2024 mendatang, itu akan menentukan masa depan Partai Demokrat. Bahkan, meskipun AHY memuji Anies setinggi langit pun, itu nggak akan ngaruh apa-apa. Yang ada malah ia terkesan menjilat mantan gubernur DKI tersebut. Lalu kenapa nggak ngaruh? Karena penentu cawapres bukan Wan Anies, tapi Surya Paloh. Bisa saja Anies setuju, AHY jadi wakilnya pasca dipuji tersebut. Tapi kalau Paloh nggak setuju, ya nggak akan pernah jadi cawapres bro. Jadi kalau AHY mau berhasil sih,
Dapat tiket calon RI 2, arahkan bibir ke Nasdem, jilat jambang dan brewok Surya Paloh dengan penuh semangat. Karena sejatinya dialah key person dalam koalisi perubahan. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita tidak ngomong politik lah, kita ketemu. Kan saya ngomong sumur, Pak. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Skakmat, fakta berbicara. Waketum Nasdem dan politikus Golkar sindir Ahok, tapi malah kena bungkam kinerja Ahok. Telat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Integritas seorang Ahok memang sangat-sangat jauh jika dibandingkan dengan Anies Baswedan yang justru sering kelebihan bayar. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Politikus Golkar sekaligus aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinulinga menyoroti Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang membalas sindiran mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok soal orang pintar ngomong dan bahaya politik 2024. Hal itu ditanggapi Andi Sinulinga melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Andi Sinulinga setuju dengan sindiran balik yang diberikan ke Ahok oleh Nasdem. Andi Sinulinga juga kerap menyinggung Ahok yang berbicara asbun dan gak bisa kerja. Sebelumnya, Ahok kerap 2 kali menyinggung sosok disebut sebagai seseorang yang pintar ngomong. Diketahui pernyataan itu meruncing ke calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Ali menyindir balik terkait lebih berbahayanya orang yang asal ngomong dibandingkan orang yang pintar ngomong. Alasannya, orang yang pintar ngomong akan selalu menjaga tutur kata yang diucapkan kepada orang lain. Tapi melihat pernyataan Andi Sinulinga di atas, nampaknya tidak sesuai fakta di lapangan. Ahok justru berpihak pada semua kalangan. Selain itu, Ahok juga memikirkan cara agar dana yang diberikan kepada penerima bantuan tidak disunat oleh oknum-oknum tertentu. Seperti yang biasa kita tahu, sudah merupakan rahasia umum bahwa ada sunat menyunat. Ahok pun memikirkan bagaimana caranya agar dana tersebut tidak dikorupsi. Ahok pun kerap diterpa masalah penggusuran, sampai-sampai ia dilabeli tukang gusur. Padahal Ahok hanya menggusur pemukiman yang berada di bantaran sungai, dan hanya 1 pemukiman yang dibongkar dan tidak berhubungan dengan normalisasi sungai, yaitu Kali Jodo. Penggusuran Kali Jodo dilakukan karena banyak aktivitas buruk di sana. Selain itu, menurut Ahok, penggusuran hanya dilakukan jika sudah tersedia rumah susun sebagai tempat relokasi warga. Penggusuran dilakukan sebagai program normalisasi kali untuk mengurangi potensi banjir, dan ternyata Ahok sukses mengurangi jumlah titik banjir di Jakarta. Jadi isu-isu negatif yang dihembuskan lawan politik Ahok sebenarnya hanya tidak berdasar. Aneh memang di Indonesia ini. Masa orang dipindahkan ke tempat yang lebih baik disebut tidak memihak rakyat kecil? Ini sudah berkali-kali disampaikan loh, tapi tetap saja selalu isu ini yang digoreng dengan berbagai bumbu ada rica-rica biar makin nendang. Ada yang bumbu tepung biar makin renyah. Berbeda dengan Anies, yang malah mengumbar janji-janji dengan tata kata andalannya. Salah satu janji Anies adalah menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan. Masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta yang merupakan salah satu dari 23 janji lainnya yang belum terpenuhi. Padahal dulu sudah bilang sama Ahok menghentikan reklamasi itu tidak mungkin karena sudah berjalan puluhan tahun lintas era presiden. Kalaupun bisa dihentikan, pasti sifatnya politis dan gampang diabaikan kalau ganti gubernur. Ahok sempat memperjuangkan kewajiban pengembang sebesar 15% agar bisa digunakan untuk pembangunan, entah itu rumah susun, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Tapi mereka ngeyel dengan modal nalar seadanya akibat diracuni oleh janji terlampau manis dari orang yang bermulut manis. Sekarang mereka hanya bisa gigit jari, sebagian reklamasi lanjut, sedangkan kewajiban pengembang entah gimana kabarnya. Sudahlah merasa dikibuli, tak dapat apapun pula. Double combo attack. Dari sini saja sudah bisa kelihatan siapa
siapa yang kinerjanya benar-benar untuk kepentingan rakyat dan siapa yang tidak. Jadi, pernyataan pendukung Anies itulah yang asbun, yang tak mempunyai kualitas sama sekali. Bagaimana kalau menurut Anda?